Coba kalau laki-laki bu nggak punya nyali, nggak punya kemampuan bela diri, apa yang lihat lawannya kudu tinggi, kumis sembaplang, lari pulang. Tuh jadi kawin, mending gua jadi kawin daripada mati di situ dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ragi di Tasikmalaya, ke Surabaya, mampir di Jepara. Ketemu lagi di channel budaya, masih bareng saya di sini, Andri Baskara. Tumben mantun ya. Kenapa saya mantun sobat? Karena sekarang saya mau membahas tentang salah satu tradisi yang ada di Betawi sobat. Tebak nih ya, saya kasih clue-nya. Prosesi melamar perempuan, ada saling berbalas pantun, ada adegan pencak silat. Apa tuh coba? Kalau nggak tahu juga ya berarti ngopinya kurang kental. Ya bener, tradisi palang pintu sobat. Jadi saya mau ngomongin tentang tradisi palang pintu. Jadi kalau orang dengar kata palang pintu atau tradisi palang pintu, ya udah pasti mikirnya Betawi nih. Nah itu dia. Jadi tradisi itu bisa jadi salah satu pembentuk identitas suku. Makanya rawatin tradisi, tapi yang tradisi yang benar, yang jelek jangan rawatin. Nah sebelum saya ngomong lebih dalam tentang tradisi palang pintu ini, saya pengen tahu asal usulnya sobat. Nah, jadi kalau menurut sejarah versi akademik, kemunculan palang pintu itu belum bisa dipastikan secara definitif gitu. Ya karena nggak ada sumber-sumber sejarah atau bukti historis yang ngejelasin kemunculan palang pintu secara pasti gitu. Jadi para sejarawan ya menganggap palang pintu sekedar tradisi yang berkembang aja berdasarkan beberapa sumber referensi ya. Belum ada yang nemuin semacam apa ya, dokumen di abad 18 sampai 19 yang jelasin kemunculan tradisi palang pintu gitu sobat. Jadi kayak ya tadi saya bilang, para sejarawan nih menganggap palang pintu itu sebuah tradisi yang berkembang aja. Begitu, jadi bukan satu peristiwa tunggal yang terdokumentasi, begitu maksudnya. Nah tapi ada nih satu buku karya Bahtiar dari Sanggar Betawi Sipitung. Di situ dia mengaitkan tradisi palang pintu dengan tokoh Sipitung. Jadi Sipitung ngelamar anak Bang Murtado, datang ke situ terus nyampein maksud kedatangannya. Nah, terus dikasih semacam apa ya, challenge ya sebagai syarat, lu kalau bisa ngalahin gue ya bawa anak perawan gue, kalau kagak ya cari yang lain aja. Anak perawan siapa kalau tenteng. Ya terus terjadi tuh duel antara Pitung sama Bang Murtado. Akhirnya dimenangkan Pitung, baru diterima sebagai menantunya gitu, singkatnya begitu. Nah tapi apa ini adalah fakta sejarah atau sekedar folklore? Ya sobat cari tahu sendiri lah. Silakan dalamin sendiri. Ya barangkali ada sobat yang punya bukti historis ya, apakah bukti tersier, barangkali gitu punya dokumen-dokumen atau tulisan apa ensiklopedia, apa dokumen yang lain yang membuktikan bahwa tradisi palang pintu udah kaitan dengan satu tokoh, apakah si Pitung, apakah Jiki, apa yang lainnya. Ya silakan di kolom komentar. Ya syukur-syukur ada bukti primer ya, bukti yang berasal dari sumber-sumber primer,
itu paling kuat malah. Ya barangkali ada yang punya, silahkan di spill di kolom komentar. Akan nambah ini juga, nambah wawasan juga. Ya setahu saya sih begitu. Belum ada sejarawan yang nemuin bukti historis yang kuat ya berasal dari sumber-sumber primer yang menyatakan atau menunjuk satu tokoh di balik kemunculan tradisi palang pintu ya. Begitu kira-kira sobat, sekilas tentang asal usul palang pintu. Jadi menurut sejarah akademik ya yang dibahas di buku-buku sejarah palang pintu ya cuma seputar kemunculannya, perkembangannya, terus fungsinya, nilainya, maknanya, filosofinya, itu aja. Sementara siapa tokoh di balik kemunculan tradisi palang pintu ya nggak ada yang mengarah ke situ. Begitu sobat, sekarang langsung masuk ke konten palang pintunya nih. Jadi palang pintu di sini adalah satu ya penghalang. Jadi buat laki-laki yang mau ngelamar perempuan ya harus ngelewatin palang pintu itu. Palang pintu nggak kosong, ada yang jaga. Yang jaga itu para jagoan ya. Jadi laki-laki juga bawa jagoan ya, dari pihak perempuan juga udah nyediain jagoan juga. Begitu sobat. Nah terus di situ ada berbalas pantun ya, nyampein apa tujuannya ke situ, apa minjam duit, apa meminta nasi. Jadi sampein lewat pantun ya. Nggak ada selingan humornya biasanya di situ. Biar suasana seger aja, cair. Terus makin lama makin tegang ya. Akhirnya terjadilah duel antara dua jawara dari perempuan dari pihak laki-laki juga. Kalau jawara pihak laki-laki menang ya artinya dipersilakan masuk, diterima lah sama pihak perempuan. Tapi sebaliknya kalau jawara pihak perempuan yang menang ya laki-laki balik kanan. Nggak jadi kawin ya, tapi enggak lah, itu kan cuma simbolis saja ya. Udah pasti jawara dari pihak laki-laki yang menang ya. Namanya tradisi itu kan cuman pelengkap aja, bukan rukun nikah. Kalau rukun nikah kudu berantem ya repot. Udah berhasil jatuhin jawara dari perempuan, dipersilakan masuk ya menuju rangkaian acara berikutnya. Ada pembacaan sholawat diringin tabu-tabuan rebana. Terus ada pembacaan ayat suci Al-Quran sampai ke akad nikah, sampai selanjutnya lah. Aduh, air gatel, bentar kopi dulu. Alhamdulillah. Jadi begitu sobat. Ya sekarang ngomongin makna ya, makna atau filosofinya. Jadi kalau menurut para sejarawan, bagi calon mempelai laki-laki diuji dulu nih sejauh mana kesiapan seorang laki-laki menjadi calon kepala rumah tangga. Pertama datang, terus menyampaikan tujuannya ke situ lewat pantun. Nah itu kan ngerangkai pantun butuh otak yang cerdas, harus bisa mikir cepat. Nah itu artinya seorang perempuan butuh calon suami yang cerdas. Ya kan ngerangkai pantun itu kalau bukan otak yang encer ya susah, maksudnya nggak bisa cepat gitu. Ini udah lagi ditungguin sama pihak perempuannya baru mikir. Coba kalau nggak bisa mikir cepat ya nggak bisa. Pantun itu kan seni menyusun kalimat. Kalimat pertama adalah sampiran, yang kedua baru masuk ke isi. Terus ada seninya di situ. Ujung kalimatnya biasanya hurufnya harus sama biar kedengaran indah. Sampiran itu menciptakan irama, rima itu pengulangan bunyi lah, sebagai daya tarik di situ. Jadi begitu orang nyampein kalimat sampiran, koma di situ orang penasaran apa sih isinya gitu. Contohnya ya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, koma ada di situ, orang penasaran tuh. Itu sampiran namanya. Ya, isinya apa sih ya? Kan pasti orang tunggu. Apalagi kalau pantun sekarang nih ada semacam celetukan di tengah spasi ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, cakep. Nah dulu nggak ada, kalau kata-kata cakep itu nggak ada, baru sekarang aja.
Setiap kali orang mantan pasti di spasi tuh disering kata cakep. Nah, buat berikut orang kan penasaran apa sih isinya. Itu kalau bukan orang yang cerdas bisa mikir cepet ya susah orang kayak pantun itu. Yaitu pertama, perempuan butuh calon suami yang cerdas. Kedua, habis pantun dia pada belekai itu sebagai ya katakanlah syarat ya, salah simbolis saja, bukan rukun ya, itu kan tradisi. Sekali lagi itu tradisi, jangan anggap wajib. Nah, itu butuh kalian bela diri, butuh fisik dan mental yang tangguh. Ya kalau laki-laki nggak punya nyali, nggak punya kemampuan bela diri, apa yang lihat lawannya kudu tinggi, kumis sembaplang, lari pulang. Tuh jadi kawin, yang gua jadi kawin daripada mati di situ dah. Ya, tapi sekali lagi itu cuma simbolis ya, tradisi. Sebagai calon suami harus punya fisik mental yang tangguh, biar bisa melindungi keluarga, melindungi anak istri dari segala macam gangguan fisik, non fisik. Nah, yang selanjutnya sholawat, terus membaca Al-Quran, itu kan intinya di situ. Sebagai calon suami, selain punya fisik mental dan kecerdasan yang bagus, dia juga harus punya iman yang bagus juga. Kalau iman udah bagus, akhlak juga insya Allah bagus. Kalau akhlak udah bagus, insya Allah dia bisa jadi imam dalam rumah tangga yang ideal juga. Begitu sobat. Nah, itu dia makna daripada isi atau rangkaian di prosesi palang pintu sobat. Kalau penafsiran saya juga ngelihat prosesi palang pintu itu sebagai satu perjuangan laki-laki buat dapetin perempuan idamannya. Jadi kalau kita demen perempuan, apalagi buat serius, ya jangan tanggung-tanggung, kudu diperjuangkan sekuat tenaga dengan segala daya dan sedikit dana. Maksudnya sedikit dana itu bukan artinya pelit, ya kan baru calon, belum jadi bini. Jangan jor-joran juga, jangan apa aja dibeli, minta apa aja dibeliin. Terus begitu, iya kalau jodoh, kalau kagak kita kan nggak tahu. Jadi cuma bisa berusaha. Apa dia jodoh kita apa bukan, kita nggak tahu. Begitu bukan jodoh aja mau diungkit dah. Ingat, selama kita pacaran ada 100 gelas gue bikin cendol, balikin sini. Nah, itu kan jadi kita sendiri. Kalau lagi pacaran bukan nggak boleh ngasih, bukan, itu kan sebagai salah satu bentuk cinta kita ya. Kita mau beliin ini itu ya wajar-wajar aja gitu, tapi jangan jor-joran juga. Beda kalau jadi bini ya jadi kewajiban loh. Nafkahin bini menurut kebutuhan ya, bukan kemauan. Itu jangan masih pacaran udah apa aja dibeliin, itu kagak jadi aja membleh. Jadi begitu sobat, kita lihat dalam tradisi palang pintu itu ada nilai tradisi, ada juga nilai religius, ada juga nilai filosofisnya. Begitu sobat, jadi sementara itu dulu yang bisa saya share atau saya ceritain atau saya bagi atau saya ocehin di kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, yang keliru, silahkan dikoreksi. Buat sobat yang peduli budaya, silahkan dukung channel dengan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Buru-buru amat gue ngomong ya. Keperigi metik rambutan nyonya, ada pengantin pakai kebaya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, masih di konten tentang budaya. Saya Ari Baskara, Simen Channel. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.